Shalom semua, kenalin nama aku Felicia. Di kesempatan kita kali ini, kita akan bahas tentang Martin Luther, oke? Jadi yang pertama kita akan mempelajari latar belakang Martin Luther. Yang kedua ada pendidikan yang ditempuh oleh Martin Luther. Terus ada bentuk reformasi yang dilakukan Martin Luther terhadap gereja-gereja. Dan yang terakhir adalah dampak reformasi yang sudah dilakukan oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther itu lahir pada 10 November 1483 di Lutherstadt, Jerman. Wafatnya pada tanggal 18 Februari 1546. Putra dari pasangan Hans Luther dan Margaret Lindemann. Jadi orang tuanya Martin Luther itu berprofesi sebagai petani. Tapi walaupun berprofesi sebagai petani, ayahnya Martin Luther itu punya kesuksesan dalam bidang pertambangan. Nah, ayahnya Martin Luther ini berambisi supaya Luther menjadi seorang pengacara. Nah, karena itu, di usia Martin Luther yang ke-7 tahun, ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Mansfeld, kemudian ke Magdeburg di tahun 1497. Salah satu momen terpenting dalam hidup Luther itu terjadi pada 2 Juli 1505, yang membuat Martin Luther berhenti dari sekolah hukum dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saat itu, dia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Nah itu, waktu hujan badai, ada petir menyambar di dekat Luther, dan Martin Luther tuh kayak ngerasa takut dan dia kepikiran tentang penghakiman abadi. Dari situ, dia berhenti dari sekolah hukum dan menjual bukunya dan memasuki biara Santo Agustinus di Erfurt pada 17 Juli 1505. Dan keputusannya Martin Luther ini nggak direspon baik sama keluarganya maupun teman-temannya. Luther mendedikasikan hidupnya bagi Ordo Agustinus, diantaranya berpuasa, berdoa, berziarah, dan melakukan pengakuan dosa. Di tahun 1516, seorang imam Ordo Dominikan bernama Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Di tanggal 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg atas protesnya penjualan surat pengampunan demi mendapatkan dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Di umur Luther yang ke-27, Luther itu punya kesempatan menjadi delegasi konferensi Gereja Katolik di Roma, yang mirip dengan kekecewaan Luther terhadap agama dan Tuhan. Nah, setelah tesisnya menyebar pada sekitaran Juni atau Juli di tahun 1519, Luther itu menyatakan kalau kitab suci tidak memberikan hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Nah, surat itu berisi ancaman kalau Luther akan mendapatkan ekskomunikasi kecuali Luther mau menarik 41 kalimat dalam suratnya. Itu sudah termasuk tesis dalam waktu 60 hari itu. Di tanggal 10 Desember 1520, Luther itu membakar surat tersebut yang membuat Paus Leo menjatuhkan ekskomunikasi pada tanggal 3 Januari 1521. Dan pada tanggal 18 April 1521, Luther dipanggil untuk datang ke Diet of Worms, sebuah pertemuan otoritas sekuler Kekaisaran Roma Suci di kota Worms. Meski berada dalam ancaman penangkapan, Luther itu memutuskan kembali ke kastil gereja Wittenberg yang berada di Eisenach. Di Mei 1522, dia mengatur sebuah gereja baru yang dikenal sebagai Lutheranisme, yang ternyata mendapatkan dukungan dari para pangeran Jerman dan para pengikutnya. Saat perang petani pecah di 1524, Luther itu memilih untuk berpihak kepada para penguasa supaya gerejanya itu tetap bertumbuh. Nah, ini adalah masa akhir dan kematian Martin Luther. Jadi di antara tahun 1533 hingga 1546 itu, Luther mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Nah, saat itu kesehatannya Martin Luther ini mulai menurun.
Dan pada 18 Februari 1546, Luther meninggal dunia di usianya yang 62 tahun di Eisleben setelah terserang stroke. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendidikan yang ditempuh oleh Martin Luther. Jadi yang pertama, Martin Luther itu mendapatkan pendidikan dasar di Mansfield. Nah yang kedua, Luther itu memasuki Universitas Erfurt. Nah yang terakhir, pada tahun 1505, Luther itu menyelesaikan studi persiapannya dan sekarang ia boleh memasuki pendidikan ilmu hukumnya. Namun, pada 2 Juni 1505 itu terjadi peristiwa yang membelokkan seluruh kehidupannya, yaitu tadi yang dia mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan dan berhenti untuk sekolah hukum. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bentuk reformasi yang dilakukan Martin Luther terhadap gereja. Jadi pada 31 Oktober 1517 itu, Martin Luther itu membuat 95 tesis yang isinya mengutuk keduniawian gereja secara umum, dan protesnya itu dilakukan dengan cara dia menempelkan surat protesnya itu di gereja Wittenberg. Oke, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu dampak reformasi bagi gereja-gereja. Yang pertama bisa kita lihat dampaknya itu pada segi bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, dampak yang paling terasa adalah praktek sistem feodalisme. Feodalisme sendiri memiliki arti sebagai sistem yang memberikan kekuasaan pada para golongan bangsawan mengenai hal sosial politik. Yang kedua, ada dampak pada bidang sosial budaya. Karena adanya reformasi gereja, banyak karya seni pada saat itu dihancurkan apabila karya seni tersebut berhubungan atau berbau Katolik. Bahkan, ada juga penangkapan para penganut agama Kristen Protestan di mana mereka diburu selama bertahun-tahun karena dianggap sebagai pemberontak. Yang ketiga, ada keberagaman gereja. Yang sudah kita jelas ketahui, sebagai dampak reformasi gereja adalah adanya keberadaan gereja yang semakin beragam. Tidak hanya gereja Katolik atau Protestan saja, tapi juga ada beberapa jenis gereja kecil yang terbentuk seperti Anglikan, Calvinisme, dan sebagainya. Yang terakhir ada dampak pada bidang politik. Karena adanya pengaruh berupa kebudayaan kerajaan pada masa itu, maka masa itu juga ada pembebanan pajak yang sangat memberatkan masyarakat di luar kerajaan. Terus kesimpulan yang bisa kita ambil itu, jadi Martin Luther itu kan dikenal sebagai reformis dalam agama Kristen. Nah, sejak tahun 1517, Martin Luther menyampaikan kritikannya secara terang-terangan kepada pihak gereja. Aktivitasnya itu menjadikan pihak gereja sampai mengejar dan mengancamnya, yang menjadikan Martin Luther harus bersembunyi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Martin Luther yaitu, yang pertama, berani mengambil keputusan dan risiko yang akan ditanggung. Kita udah tahu yang pertama itu, Martin Luther itu sudah disekolahkan dan disiapkan untuk menjadi ahli hukum oleh ayahnya. Dia udah dididik keras supaya bisa menjadi ahli hukum, karena ayahnya tuh pengen banget kalau misalkan Martin Luther tuh bisa menjadi ahli hukum. Tapi dia mengambil resiko dan mengambil keputusan untuk berhenti hukum dan melanjutkan hidupnya itu untuk melayani Tuhan gitu. Dan yang kedua, menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya banyak orang yang sudah dipanggil tapi tidak menerima panggilan itu. Tapi Martin Luther itu dia menerima panggilan untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil
pelajaran itu adalah ya keyakinan dan keteguhan dari Martin Luther. Ya, jadi itu tadi kita belajar tentang Martin Luther. Kalau misalkan ada salahnya, mohon maaf, dan kalau misalkan masih ada yang bingung, kita bisa didiskusikan di komentar ya. Oke, bye-bye. Shalom semua.